saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ada di alam terbuka, ingin merasakan kekuatan dan pemulihan serta penyembuhan sedikit dari kasih setia Tuhan lewat alam ini. Tetapi kan sesungguhnya kesembuhan, penyembuhan itu berasal dari Tuhan sendiri. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan soal Tuhanlah penyembuhanku, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kekasih jiwa kami, sumber kekuatan dan penyembuhan kami datang kepadamu bersyukur. Kiranya firman yang akan kami renungkan dan yang akan kami baca memberi kepada kami kekuatan untuk terus-menerus mengalami penyembuhan yang dari Tuhan. Bersabdalah kepada kami karena kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat 6 yang berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan Allah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jemaat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, ada beberapa orang yang dikuasai oleh ketidakberdayaan karena pengalaman buruk yang merusakkan image-nya tentang dirinya sendiri. Pengalaman buruk itu dalam perjalanannya seolah berkata, engkau buruk dan tidak layak. Wajarlah engkau mengalami peristiwa buruk itu. Ini dapat dikatakan oleh orang di sekitar kita, anggota keluarga kita, orang tua kita, teman atau rekan kerja, atau kita bisa mengatakannya pada diri kita sendiri juga loh. Nah, jika kita menyerah dan percaya saja akan perkataan itu yang adalah si jahat, ia memanipulasi kita, maka kita akan selalu merasakan kepahitan dalam hidup ini. Kepahitan hidup saudara-saudaraku, dan segala keadaan seperti itu membuat diri kita tak nyaman, seringkali dan lebih besar sekali lagi memberi efek buruk bagi diri kita sendiri, bahkan juga bagi orang lain di sekitar kita. Kepahitan hidup itu bagai sebuah gelas yang pecah, prang. Gelas kan sesungguhnya digunakan agar dapat menjadi alat memberikan kepada kita minum agar kita menjadi segar dan mengalami pemulihan akibat dari air sejuk yang kita teguk darinya. Tetapi karena pecah, malah membuat ia menjadi dapat menyakiti. Kalau tubuh kita ini adalah gelas itu yang pecah, tubuh kita malah menyakiti diri kita sendiri dan diri kita menjadi sakit.
Semakin diingat atau teringat segala pengalaman buruk itu, maka luka dan kepedihan itu semakin menusuk dalam diri sendiri. Dan saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan para anak, dalam keadaan sakit seperti itu tadi, maka yang terjadi selanjutnya adalah kehadiran ia yang masih mengalami sakit atau kepedihan mendalam itu malah juga akan memberikan kepedihan dan kemarahan dan kekecewaan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Karena tubuh yang bagaikan kaca yang telah pecah tadi, dia juga bisa memberi luka pada mereka yang ada di dekatnya, yang menerima, yang ada di hadiran, di tengah-tengah kehadirannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian dan para anak, dalam pola berpikir demikian, penyembuhan atau healing itu bagi seseorang yang mengalami kepedihan seperti itu, yang tidak berhenti begitu terus-menerus, healing menjadi penting. Ini diperlukan agar setiap orang yang pernah mengalami kepedihan batin akibat pengalaman buruk, dia tak menjadi atau tak membuatnya memandang diri sebagai buruk dan juga tak memberikan kepedihan bagi orang lainnya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan para anak, penyembuhan dibutuhkan agar kepedihan dapat disadari, lalu diterima, lalu berangsur-angsur tidak lagi melukai diri, apalagi orang lain. Bahkan malah bisa menjadi pembelajaran yang semakin menguatkan diri dan menjadikan kisah pengalaman yang menguatkan bagi saudara-saudara yang lainnya. Saudaraku, Bapak Ibu dan para anak, meskipun penyembuhan atau healing seringkali begitu rumit, namun utamanya sebagai pengikut Kristus, kita ini adalah orang-orang yang percaya bahwa sumber penyembuhan yang kita dapat alami dan kita terima ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan Tuhan Yesus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya telah menanggung segala sakit, kepedihan dan sebagainya karena kelemahan dan kesalahan kita. Ia telah menanggung segala sakit, kepedihan dan sebagainya karena kelemahan dan kesalahan kita. Bahkan yang akibatnya adalah perbuatan jahat yang seperti serpihan gelas-gelas itu, serpihan duri yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, dalam keadaan seperti itu pun, dalam keadaan lemah dan tidak berdaya kita, Tuhan telah memikul tanggung jawab itu yang harusnya kita pikul. Tuhan yang memikulnya di atas kayu salib. Salib Kristus membawa kita pada kekuatan dan kedamaian sorgawi. Bahkan kita tak lagi dikuasai oleh kepedihan dan kemarahan tersebut. Lalu kemudian akibat kuasa Kristus kita jadi bisa berjuang untuk tak memberikan kepahitan kepada orang-orang lain, melainkan yang kita bawa untuk diri dan orang lain adalah keindahan dan kebaikan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan para anak, kita meyakini Tuhan Allah menyempurnakan segala usaha kita itu. Setiap penyembuhan batin dari luka dan kepedihan itu semua adalah proses. Mungkin tak terjadi dalam waktu yang singkat, tapi kita akan berkata, it is good to not okay.
Tuhan tetap ada dalam perjalanan hidup kita. Kesadaran pada proses ini membuat kita dapat menerima diri apa adanya dan kemudian mempersilahkan Tuhan untuk terus berkarya dengan cara dan kehendaknya. Lalu muncullah kesabaran menghadapi ketidaksempurnaan diri ini. Dan kemudian juga semangat karena terus berjuang dan bergantung pada Sang Ilahi. Usaha penyembuhan dan karya bagi Tuhan dapat berjalan beriringan, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak. Kelemahan dan kepedihan kini tidak berkuasa atas diri lagi meskipun ia ada. Mungkin masih ada dan terasa, namun tak lagi akan menghancurkan diri kita. Malah semuanya itu menghantar kita pada pengucapan syukur kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan hidup kita dari kehancuran. Lalu atas kasih karunia Tuhan pula kita kemudian bisa membawa berkat dan kebaikan bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di jalan kebaikan dan kasih kita, di mana Tuhan menginginkan kita memberikan dan memancarkan sukacita dan kebaikan itu kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, kiranya dengan kesadaran di atas tadi, saudara-saudaraku, ya seperti yang saya sebutkan, kita diingatkan bahwa Tuhan Allah lah sumber penyembuhan dan pemulihan kita. Kita akan selalu bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah menjadi juru selamat bagi kami, sehingga kami dapat menerima segala kelemahan, dan kami percaya Engkaulah yang akan memperbaiki, menolong kami untuk memperbaikinya dengan semangat dan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, berdoa untuk setiap kami yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Kami mau menyerahkan diri karena sumber penyembuhan kami adalah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus beserta saudara-saudara sekalian.